Kita akan memulai ibadah kita. Dengan penuh sukacita, majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat bersekutu, walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, tidaklah mengurangi berkat Tuhan untuk kita. Adalah suatu kebahagiaan bila kita beribadah dan setia mengikuti Yesus sebagai bukti yang nyata dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Meskipun berbagai macam masalah dan rintangan yang kita hadapi, namun akan membuat kita semakin banyak berdoa dan membaca firman Tuhan. Pada hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Apeles Korompis STH. Untuk itu kami kembalikan kepada WL Irwan. Ya, terima kasih. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang ada di rumah, yang menyaksikan via Zoom ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu telah diberkati pada minggu-minggu ini, maka kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Saya mohon untuk Zoom-nya di-mute semua supaya tidak terganggu berjalannya ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita ambil saat teduh di hadapan Tuhan. Biar kita masuk dengan benar-benar di hadapan Tuhan, mempersiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu pada pagi hari ini. Ingin menyembah Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik untuk kasih setia-Mu kepada kami sepanjang minggu ini. Engkau telah memberkati kami, Engkau telah memberikan kami kekuatan untuk menjalani hari-hari kami. Bapa yang baik, kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Itu bukan karena kekuatan kami. Itu bukan karena hebatnya kami Bapa. Hanya oleh anugerah-Mu di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu pujian yang mengatakan, ku ada sebagaimana ku ada. Sebagaimana ku ada, Berdiri Tuhan, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan layak Tuhan yang untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. kita ulang lagu ini dari awal. Kita yakin dengan benar-benar bahwa kita ada sebagaimana kita ada oleh anugerah Tuhan. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu
layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari kita katakan, besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu semakin hari Tuhan, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Benar Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-berkat yang telah kami terima Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan. Hanya ucapan syukur yang bisa kami antarkan kepadamu pada pagi hari ini Bapak. Bapak yang baik, ampuni segala pelanggaran dan dosa kami yang kami lakukan di hadapan-Mu, yang tidak berkenan di hadapan-Mu Bapak, yang membuat kami merasa jauh daripada-Mu. Tuhan, ampunilah ia kepada kami. Biar kami dilayakkan di hadapan-Mu Tuhan. Biar kami layak memuji memuliakan Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Engkau tahu pribadi kami lepas pribadi pada pagi hari ini. Kami datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami Bapa. Kami percaya bahwa darah anak-Mu Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib telah menyucikan kami, telah menebus kami dari segala kesalahan dan dosa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Atas segala berkat-berkat-Mu, anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk pengampunan yang Engkau berikan Bapa. Kami siap memuji memuliakan Engkau pagi hari ini. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Yang telah ditebus oleh Tuhan, lambaikan tangannya, katakan puji Tuhan. Haleluya. Kita telah ditebus oleh Tuhan. Maka dengan itu kita layak memuji Tuhan. Kita layak untuk membesarkan namanya pada pagi hari ini. Jangan malu untuk bertepuk tangan. Kalau bisa lompat-lompat di rumah masing-masing untuk memuji Tuhan. Supaya nama Tuhan kita semakin dipermuliakan di dunia ini. Haleluya. Kita akan mengangkat lagu pujian yang mengatakan besarkan nama Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas. Aku tak dapat balas tanpa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sekali lagi katakan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas. Aku
tak dapat balas besar kasih-Nya. Angkat tanganmu, katakan oh besarkan. Oh besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Haleluya. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus Dengan olehnya. semangat kita katakan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Haleluya Tuhan. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. 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 Haleluya, haleluya. Yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus bertepuk tangan dari rumah masing-masing. Berikan kemuliaan lebih lagi untuk Tuhan kita. Tuhan kita luar biasa. Kita harus besarkan nama Tuhan. Karena Tuhan luar biasa. Memberikan pengampunan kepada kita. Tanpa pamrih Tuhan memberikan kepada kita. Haleluya. Karena kita telah ditebus oleh Tuhan. Maka layaklah kita disebut umat-umat pemenang. Haleluya. Haleluya. Kita adalah umat-umat yang lebih daripada pemenang. Mari kita angkat lagu pujian yang mengatakan lebih dari pemenang. Haleluya Tuhan. Engkau telah menjadikan kami lebih dari pemenang Tuhan. Dengan itu kami mau memuji Engkau. Engkau melihat kami dari rumah masing-masing. Dari tempat kami masing-masing Tuhan. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. sekali lagi kita katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yang lebih dari pemenang katakan iblis telah dikalahkan. Telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Haleluya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih. Kita lebih dari pemenang. Yo, mari kita lambaikan tangan kita katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya. Yesus Raja. Yesus Raja segala raja. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita ulang lagu ini katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak Jika kita, Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya. Yesus Raja. Yesus Raja segala raja. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih
Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang ceria dari sini. Bahwa Bapak Ibu telah ditebus. Kita telah membesarkan nama Tuhan. Bahkan kita dijadikan lebih daripada pemenang. Haleluya. Tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Biar kita dari rumah kita masing-masing. Tapi saya lihat Bapak Ibu sangat bergembira, memuji, memuliakan Tuhan. Haleluya. Saatnya kita mempersiapkan hati kita. Kita akan menerima kebenaran dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita persiapkan hati kita masing-masing. Kita berikan telinga seorang murid yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang mau diajarkan, mau dinasihati oleh firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa kita akan mendapatkan kemenangan, pemulihan, pelepasan daripada firman Tuhan. Bahkan kita diberkati. Mari kita angkat lagu pujian yang mengatakan kemenangan terjadi di sini. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, hanya dalam hadirat Yesusku, hanya Kaulah segala. Yesusku, hanya Kaulah segala. Kami yakin Tuhan Engkau hadir di sini Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu Tuhan. Dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata. Hampiri tata kasih karunia-Mu. Kekuatan kami Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, hanya dalam hadirat. Oh Yesus, Kaulah segalanya. Yesusku, hanya Kaulah segala. Kita mengangkat tangan kita, katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Tuhan, kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini.
sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kami yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kami yakin Tuhan, yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pelepasan terjadi di sini. Pelepasan terjadi. Kesembuhan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kepada hambanya saya persilakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih bahwa Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat lagi beribadah pada minggu pagi ini. Setelah Engkau memelihara kehidupan kami sepanjang 1 minggu, kami naikkan pujian, syukur, dan hormat hanya kepadamu. Pada saat ini kami sudah siapkan hati kami, Tuhan, untuk mendengarkan suara-Mu melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan terambil dari kitab Matius 24. Kami sungguh menyerahkan akan firman Tuhan ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan kami merindukan Roh Kudus yang Kau berikan kiranya Bang mencelikkan mata rohani kami masing-masing, baik jemaat yang hadir di rumah masing-masing maupun hamba yang akan menyampaikan, kiranya diberkati oleh Roh-Mu yang kudus ini. Tuhan Yesus, berkati kami semua karena kami sudah siapkan hati kami untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Selamat pagi Ibu Bapak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 24. Matius pasal 24, ayatnya yang ke-37 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Demikian bunyi firman Tuhan. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membaca dan rindu untuk melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Hosiana yang akan datang. Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Puji Tuhan bahwa kita boleh bertemu pada minggu ini berkat anugerah dan kasih sayang Tuhan yang boleh kita rasakan. Secara khusus buat saya secara pribadi, di mana pengalaman hampir 1 bulan ini, di mana tamu yang tidak diundang tetapi tidak terduga datang kepada saya sehingga harus beristirahat. Ya, Tante Corona datang pada saat-saat di mana kita sedang memasuki masa-masa untuk Natal. Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tema yang diberikan bagi kita pada pagi hari ini adalah menantikan kedatangan Kristus yang tidak terduga waktunya.
menantikan kedatangan Kristus yang tidak terduga waktunya. Pada bagian firman Tuhan yang diberikan kepada kita adalah dari Matius 24 ayat 37 sampai 44. Matius 24 kalau kita membaca secara khusus berbicara, pasal ini berbicara tentang akhir zaman yang akan terjadi. Nah, pada permulaan dalam pasal 24 ini murid-murid menanyakan kepada Yesus peristiwa yang akan terjadi dan apakah tanda-tanda kesudahan dunia itu. Namun jawaban Yesus adalah waspadalah dalam ayat 3, berawas-awaslah, jangan gelisah, sebab semuanya harus terjadi. Tentang hari dan saat yang kamu minta itu tidak seorang pun tahu, malaikat di sorga pun tidak. Demikian bagian ini kita bisa melihat, malaikat di sorga pun tidak tahu. Anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Dalam ayat 36 dikatakan demikian. Hanya Bapa sendiri. Sebab itu, maka kita membaca pada bagian firman Tuhan yang terakhir tadi, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga, ayat 44. Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dalam bagian tema pagi hari ini, di mana kita sedang menantikan kedatangan Kristus yang tidak terduga itu, dikatakan ketika murid-murid bertanya kapan, dia katakan, aku sendiri tidak, hanya Bapa yang tahu. Dengan demikian bahwa untuk kedatangan tepat pada waktunya, janganlah kita menentukan sendiri. Kalau sudah semakin dekat ya mungkin. Tetapi kalau kita sudah tentukan tahun-tahunnya, maka itu sesat terjadi. Nah, dalam bagian firman Tuhan ini kita membaca bahwa Tuhan memperumpamakan kedatangannya seperti pada kejadian zaman Nuh dalam ayat 37 sampai 39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan menyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kedatangan Anak Manusia, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, menganalogikan sama dengan seperti kedatangan air bah pada zaman Nuh. Di mana di zaman Nuh kita bisa menemukan di situ Tuhan mengatakan bahwa bumi telah rusak dan penuh dengan kekerasan dalam Kejadian pasal 6. Sehingga Allah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Kemudian Nuh yang dikatakan adalah orang yang benar, yang hidup bergaul dengan Allah, yang tidak bercacat itu, mendapatkan kasih karunia untuk mengerjakan sebuah bahtera, di mana Allah akan menghancurkan segala makhluk yang ada di bumi ini. Nuh disuruh membuat bahtera dengan panjang 300 hasta. Kalau kita hitung-hitung, satu hasta 45 cm berarti sekitar 135 meter panjangnya. Lebarnya 50 hasta, sekitar 22,5 meter. Tingginya 30 hasta, sekitar 13,5 meter. Kalau kita melihat pada bagian ini, betapa beratnya pekerjaan yang dipercayakan kepada Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang panjang 135 meter. Maka kalau kita melihat pembuatan yang dilakukan oleh Nuh memerlukan waktu untuk dapat selesai sekitar 120 tahun. Kalau kita baca itu dalam Kejadian 5 ayat 32, Kejadian 6 ayat 3, Kejadian 7 ayat 11, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sekitar 120 tahun Nuh bersama dengan ketiga anaknya, Ham, Sem, dan Yafet, membuat bahtera itu selama 120 tahun. Dan Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, di dalam masa Nuh membuat bahtera, kita melihat bahwa apa yang dibuat Nuh ini memerlukan waktu yang sangat panjang. Nah, memerlukan waktu yang sangat panjang. Tentunya kita melihat bahwa selama pembuatannya itu Nuh akan mengalami banyak hal, cemoohan, cibiran,
penghinaan, bahkan mungkin penganiayaan yang didapatkan. Dan di dalam masa 120 tahun juga itu merupakan satu kesempatan sebenarnya bagi orang-orang pada waktu itu untuk masuk dalam pertobatan. Bahkan kalau kita membaca dalam pasal 7 hari sebelum Allah mendatangkan air bah itu, masih juga diberikan kesempatan kepada mereka. Tetapi sebagaimana kita membaca pada bagian firman Tuhan di dalam ayat 38 ini, ayat 39, mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang, melenyapkan mereka. Mereka hidup dengan makan dan minum. Mereka kawin dan mengawinkan dan sebagainya. Ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mereka hidup dalam satu kebebasan, makan dan minum sesuka mereka, kawin mengawinkan, hidup tanpa lagi mempunyai keyakinan percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan mereka. Nah, sebab itulah maka air bah itu datang hampir dalam 40 hari 40 malam air bah itu datang, maka mereka tidak lagi dapat mendapatkan kesempatan untuk pertobatan. Dan itulah penghakiman yang terjadi atas segala makhluk di bumi ini. Akibat perbuatan mereka, bukan hanya mereka saja yang tidak percaya itu mengalami akan malapetaka ini, tetapi makhluk-makhluk lain yang tidak turut serta pun turut serta habis oleh karena bahtera yang terjadi. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, karena itu kalau kita berbicara tentang kedatangan Tuhan, dikatakan tidak yang dikatakan yang tidak terduga ini, maka pada bagian firman Tuhan ini tidak terduga itu karena mereka sudah tidak percaya, maka mereka sudah kebal dan tidak lagi mempunyai kepekaan terhadap kedatangan Tuhan yang pada mereka. Karena itu Ibu Bapak, kita melihat pada bagian firman Tuhan ini perumpamaan diumpamakan bahwa tentang kedatangan Tuhan itu sama seperti Nuh. Maka kita melihat seterusnya pada bagian firman Tuhan dikatakan tentang kedatangan anak manusia. Pada waktu itu, ayat 40, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bagian ini sangat indah sekali. Dikatakan bahwa kalau ada dua orang di ladang, seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan yang memutar batu kilangan, penggilingan ini ya akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Nah, bagaimana sikap kita ketika melihat hal ini? Pada bagian firman Tuhan ayat 42 dengan jelas mengatakan bagaimana sikap kita ketika menantikan kedatangan Tuhan siap sedia itu adalah supaya yang pertama kita berjaga-jaga sebab kita tidak tahu dari mana datangnya ya Tuhan datang. Yang kedua, hendaklah kamu juga siap sedia. Berjaga-jaga tidak hanya jaga-jaga saja tetapi siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Di dalam Yohanes 14 ada 3 hal yang dapat kita melihat berkaitan dengan menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Minggu lalu kita sudah dengarkan tentang Yohanes pasal 14 ayat 1 dikatakan percayalah kepada Allah dan percaya jugalah kepadaku. Janganlah gelisah hatimu. Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kita untuk menantikan kedatangan Tuhan, maka yang pertama haruslah kita percaya kepada Allah. Kita percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Harus menjadi dasar untuk kita dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang kedua, kalau kita membaca di dalam Yohanes 14 ayat 26, kita menemukan jawaban di situ. Dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu sebentar. Penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang kedua adalah kita harus memiliki Roh Kudus. Karena melalui Roh Kudus kita ketika menghadapi masalah, menghadapi persoalan, maka kita akan sungguh merasakan
bahwa Roh Kudus akan hadir dan mengingatkan kita akan segala sesuatu yang telah diajarkan dan segala sesuatu yang telah dikatakan kepada kita. Kita perlu Roh Kudus dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang ketiga adalah kita harus memiliki damai sejahtera Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, di dalam menghadapi persoalan, secara khusus kalau kita membaca dalam Matius pasal 24 ini, bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus itu, kita ada dalam ketakutan, bagaimana tidak, ada banyak penyesat, ada banyak penganiayaan yang akan terjadi. Tetapi ketika kita membaca bagian firman Tuhan, dikatakan bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Kita sungguh mengucap syukur, karena pada bagian ini kita mendapatkan satu jawaban yang pasti, bahwa di dalam menghadapi persoalan, pergumulan hidup kita, maka ketika kita menjadikan damai sejahtera Tuhan menjadi damai sejahtera kita, maka kita akan dimampukan untuk menghadapi berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang mengagetkan bagi kita sekalian. Sebab itu Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tiga hal ini kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 14 merupakan satu dasar kekuatan bagi kita. Yang pertama adalah kita percaya kepada Allah dan juga kepada Yesus. Bagian firman Tuhan ini akan jelas ketika mempersiapkan murid-murid untuk menantikan kedatangannya itu. Dia katakan, percayalah kepada Allah dan juga percayalah kepadaku. Dengan demikian, bahwa kepercayaan kita tidak hanya kepada ilah-ilah lain, tetapi kepercayaan kita harus kita landaskan berdasarkan percaya kita kepada Allah di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus yang adalah penebus kita. Yang kedua, kita harus meyakini bahwa Tuhan sebagaimana janjinya ketika Ia mau pergi ke surga, Dia akan memberikan kita Roh Kudus, dan ketika Roh Kudus diberikan kepada kita, maka Roh Kudus itu menjadi penghibur bagi kita. Roh Kudus itu juga mempunyai fungsi bahwa Dia diutus untuk mengajarkan segala sesuatu kepadamu, mengajarkan hal-hal yang tidak kita mengerti tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, untuk mempersiapkan diri kita untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, dan Dia juga akan mengingatkan kita akan semua yang telah Yesus pesankan di dalam masa pelayanannya selama 3,5 tahun. Dengan demikian Ibu Bapak, memiliki Roh Kudus adalah sesuatu yang mutlak kita miliki, karena dengan demikian kita dapat dibimbing, dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus untuk dapat menghadapi segala peristiwa, segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ketika murid-murid ada di dalam ketakutan pada waktu mereka sedang di danau, ada angin keras, maka mereka di dalam ketakutannya berteriak dalam ketakutan. Dan Tuhan mengatakan kepada mereka, karena mereka katakan itu hantu ketika Yesus datang kepada mereka. Tapi Tuhan katakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus merupakan jaminan untuk keselamatan kita, jaminan untuk hidup kita. Tenanglah, jangan takut ketika kita menghadapi persoalan. Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, terus terang saja, saya tidak pernah terpikirkan bahwa saya akan mendapatkan tamu corona binti COVID ini. Pada waktu Pak Freddy mendapatkan itu, istri saya Nica bilang, Pak, coba kamu tes dulu. Saya bilang, kan hari Rabu lalu sudah tes dan negatif. Ya sekarang coba lagi lah. Jadi ketika kami tes, rapid test, apa yang terjadi? Ternyata merah sampai ketiga naik di MGM itu. Saya juga sempat kaget, kok baru minggu lalu sekarang udah kena ya. Nggak saya sangka sekali. Akhirnya kami pergi swab di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Mau cari yang pada waktu hari Kamis, mau cari yang cepat jadi, tidak ada, sudah terlambat katanya.
harus pagi datangnya. Jadi kami datang pagi hari Sabtu, dikatakan 1,3 tuh satu hari jadi. Udah tetap kami melaksanakan swab itu, dan Sabtu Minggu pagi jam 3 ada ini email katakan bahwa ternyata saya positif. Wah, kaget juga. Artinya bagaimana saya harus lakukan itu? Tapi saya percaya pada Tuhan, saya yakin, sehingga ketika ditanya, saya bilang saya mau ikut isolasi mandiri, boleh enggak? Boleh saja, tapi Bapak tidak boleh keluar rumah, harus punya kamar mandi sendiri, tidak boleh bertemu dengan orang-orang lain. Ya oke, saya bilang gitu. Kebetulan rumah saya yang satu di samping, yang satu di samping lagi, jadi boleh masing-masing pakai ruangan nih. Lalu kemudian dalam itu kami hanya berobat vitamin C sama macam-macam lah dikasihnya. Lalu apa yang terjadi dalam 2 minggu itu? Saya katakan saya tidak sakit karena memang saya tidak merasakan sakit apa-apa. Tapi ternyata bahwa laboratorium menyatakan bahwa hasil swab menyatakan bahwa saya kena virus. Bilang gitu. Lalu ada dokter mengatakan demikian, Bapak puji Tuhan karena Bapak imunnya kuat, jadi tidak ini masih bisa mengatasinya itu. Saya bilang saya tidak merasakan sakit. Kegiatan saya dan saya sungguh percaya bahwa hal ini bisa terjadi, pasti ada perkenan Tuhan. Tetapi saya lebih percaya kepada Tuhan bahwa Dia akan memelihara saya, sehingga saya meyakini dalam 2 minggu, baru 10 hari dites swab lagi. Kami pakai rapid test karena istri membeli rapid test banyak, jadi saya tes, masih ternyata. Tetapi ketika di swab, yang hasilnya keluar ternyata bahwa saya sudah negatif, puji Tuhan. Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, di dalam situasi seperti itu biasanya kita ada keraguan. Kita cari orang untuk bertanya kenapa dan mengapa. Tetapi pada saat ini saya merasakan bahwa dengan ini ada kesempatan untuk lebih banyak dekat kepada Tuhan, lebih banyak waktu untuk berbicara kepada Tuhan, dan lebih banyak kita dapat merenungkan apa yang Tuhan kehendaki untuk hidup kita. Saya mengucap syukur bahwa saya mempunyai Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Saya juga mengucap syukur bahwa Tuhan juga sudah memberikan Roh Kudus untuk dapat membimbing, menuntun, untuk dapat memahami setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini. Sehingga saya meyakini bersama bahwa apa yang terjadi adalah perkenan Tuhan. Dan lebih lagi meyakini karena damai sejahtera Kristus itu membuat saya lebih tenang, mampu menjalani peristiwa ini, dan meyakini akan kesembuhannya daripada Tuhan. Saya melakukan saja apa yang terjadi, dan menikmati apa yang terjadi dengan lebih banyak bersekutu dengan Tuhan. Puji Tuhan bahwa saya boleh mengalami pertolongan daripada Tuhan saja. Nah, apa kesimpulan kita dari hal ini? Kita melihat bahwa ternyata yang Tuhan memberikan perumpamaan tentang seorang di ladang, 2 orang di ladang dan 2 orang yang sedang melakukan penggilingan di kilang. Ini menunjukkan bahwa menantikan kedatangan Tuhan adalah harus tetap aktif bekerja dan berdoa, ora et labora, aktif bekerja. Jadi tidak tinggal tunggu untuk kapan datangnya kedatangan Tuhan itu. Siap sedia di sini dimaksudkan adalah kita terus ada di dalam kesiapan kita dan dalam bekerja. Yang kedua, kita bisa melihat kedatangan Tuhan itu setiap saat. Bisa pada saat kita sedang tidur, suami istri sedang tidur, kita tahu salah satu dipanggil Tuhan. Tinggal jasadnya saja, jiwanya sudah dipanggil pulang. Dan ini banyak kali terjadi, banyak kesaksian menunjukkan hal itu. Bagaimana sedang sama-sama tidur, baru tidur sebentar, terus bangun gini kok dingin badannya, ternyata dia sudah dipanggil Tuhan, sudah dijemput oleh Tuhan. Sehingga kita yang ketinggalan. Jadi bagaimana kalau kita yang ketinggalan ini? Ada kesempatan kita untuk bertobat kalau kita belum bertobat.
ada kesempatan kita untuk memperbaiki hidup kita kalau kita belum memperbaiki hidup kita. Ini yang dia umpamakan dengan perumpamaan tentang orang yang bekerja di kilang pada waktu Tuhan datang. Nah, Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana yang kita bisa melihat pada bagian ini? Kuncinya adalah yang pertama kita harus percaya kepada Tuhan. Percaya berarti kita berserah kepada Dia. Kita meyakini apa yang Tuhan lakukan itu adalah yang terbaik dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus mau kita mau hidup dibimbing, dipimpin oleh Roh Kudus. Kita jangan melawan kalau memang Roh Kudus memimpin kita ke tempat yang kita tidak sukai. Kita harus mengikuti apa suara Roh Kudus yang berbicara kepada kita di dalam bimbingannya. Kita harus meyakini bahwa ada penghiburan darinya. Dan karena itu kita harus datang dan berserah kepada bimbingan dan pimpinan tuntunan Roh Kudus bagi kita. Mau ada peperangan, mau ada kekacauan, mau ada penyesat-penyesat, itu tidak akan mengganggu kita ketika kita mempercayai bahwa kita percaya hanya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus dan kita memiliki Roh Kudus, bahkan membuat kita lebih tenang lagi karena di dalam menghadapi kaget-kagetnya peristiwa yang datang beruntun dalam hidup kita, peristiwa pada saat ini di mana kita semua seperti sedang mengunci diri di rumah masing-masing, kita tidak akan terganggu karena kita memiliki damai sejahtera Kristus. Memiliki damai sejahtera Kristus membuat kita tenang, membuat kita mampu menjalani hidup ini. Ketika kita ada dalam persoalan ini, Tuhan katakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Apapun yang datang dalam kehidupan kita. Matius 14 ayat 28 mengatakan demikian. Tenanglah, jangan takut. Ya, ini aku. Kadang-kadang kita menghadapi persoalan, kita lupa bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan menyertai hidup kita. Tapi ketika ada persoalan, kita melupakan bahwa Tuhan ada. Sehingga yang terjadi adalah reaksi kita yang spontan, yang kadang-kadang di luar pada kehendak Tuhan. Di luar pada kehendak kita juga, karena secara otomatis terjadi dalam peristiwa-peristiwa ini. Nah, karena itu Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, haruslah kita jadikan bahwa ketika Tuhan mengatakan kita siap sedia menantikan kedatangan Tuhan yang tidak terduga itu. Dalam menantikan kedatangan Kristus yang tidak terduga itu, yang pertama kita harus tetap aktif bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dalam menghadapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu, kita harus meyakini bahwa itu dapat terjadi sewaktu-waktu. Dan kita tidak bisa menjaga jiwa kita ketika dipanggil oleh Tuhan, diambil oleh Tuhan. Seperti apa yang saya katakan tadi, suami istri sedang tidur bisa salah satu dipanggil oleh Tuhan pada saat mereka sedang bersama. Dan karena itu dalam menghadapinya, dalam kesiapsiagaan kesiapsediaan kita menantikan kedatangan Tuhan itu, kita harus siap untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus siap untuk dibimbing, dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita mau menghadapi kekacauan, kekagetan kita terhadap setiap peristiwa yang terjadi dengan menjadikan damai sejahtera Kristus menjadi damai dalam kehidupan kita. Dengan demikian, maka kita akan dimampukan untuk menghadapi peristiwa kedatangan Tuhan dalam kehidupan kita. Peristiwa kedatangan Tuhan kita sudah dibicarakan dari sejak abad pertama sampai kepada abad yang ke-20 ini. Hampir setiap saat firman Tuhan berbicara kalau mendekati Natal tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi sampai saat ini kita belum mendengarkan, belum melihat hal ini. Dan seringkali setiap peristiwa yang membuat kita kaget, kita kaitkan itu dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita seringkali lupa untuk bersiap sedia dalam hal Tuhan dapat panggil kita sewaktu-waktu. Entah kita sedang jalan, entah kita sedang duduk, entah kita sedang ke dokter, entah kita sedang berbaring, bisa saja kedatangan Tuhan pada saat itu memanggil kita. Hanya yang jadi persoalan, apakah kita sudah siap sedia atau tidak. Kita boleh bersembunyi di rumah kita terhadap virus COVID itu, tetapi panggilan Tuhan, kedatangan Tuhan itu bisa sewaktu-waktu. Jadi sekalipun kita ada di rumah, kita mengurung diri kita dalam menghadapi COVID-19 ini, tetapi jangan lupa bahwa Tuhan bisa datang setiap saat dan
memanggil kita, dan pada saat kita tidak siap, maka adalah satu kerugian bagi kita, karena ketika Tuhan panggil kita tidak siap. Maka karena itu, marilah kita, sekalipun kita sekarang ada di rumah, kita harus tetap semangat, tetap seperti perempuan di ladang ini, tetap seperti orang yang bekerja di kilang. Dia tetap bekerja sekalipun ada tanda-tanda kedatangan Tuhan. Belum dirasakan, tetap dia tetap bekerja. Tidak menjadi orang yang hanya menantikan, tapi tidak berbuat apa-apa. Antara lain bahwa di dalam sikap hidup kita harus terjadi perubahan. Kalau kita belum berubah sebagaimana apa dikatakan oleh Roma 12 ayat 1, berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya dapat mengenal mana kehendak Tuhan, maka sangat disayangkan sekali kita berbicara tentang kedatangan Tuhan, tetapi kita tidak mengalami perubahan dalam hidup ini. Siap sedia berarti kita sungguh melihat keberadaan kita, kesiapsiagaan kita. Apakah kita sudah siap kalau Tuhan datang? Salah satu yang paling penting dalam hidup kita adalah mengasihi. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita dapat mengasihi Tuhan kalau kita tidak dapat menunjukkan di dalam mengasihi sesama? Bagaimana kita dapat mengasihi sesama kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri? Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita melihat pada hal-hal yang praktis ini saja. Dan kita lakukan. Bagaimana kalau kita belum mengasihi, atau kita masih marahan sama adik, atau kakak, atau suami, cepat berbaik. Jangan sampai Tuhan datang, ya kasihan kita. Tidak dapat janji Tuhan itu, karena pada saat dia datang, kita lagi marahan, kita belum memberikan pengampunan bagi saudara kita yang menyakiti hati kita, kita belum menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Nah, ini sangat disayangkan. Seringkali kita lebih banyak berbicara tentang kedatangan Tuhan dengan melihat tanda-tanda zaman, peperangan, penganiayaan. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya Tuhan yang menghendaki, yang paling penting, apakah kita sudah sungguh-sungguh berubah atau tidak, dan menjalani apa yang Tuhan kehendaki untuk kita jalani. Supaya dengan demikian, kalau Tuhan datang tiba-tiba, kita kan kalau sudah siap, puji Tuhan. Kalau tidak, adalah kesempatan hari ini untuk kita bertobat. Bertobat sekali lagi. Karena dengan pertobatan itulah kita boleh masuk pada satu ruang di mana kasih Allah boleh melimpah dalam kehidupan kita. Dan kalau kasih Allah melimpah dalam kehidupan kita, maka kita akan dimampukan untuk membagi kasih kita ini kepada sesama kita. Marilah kita biarkan hati kita, buka hati kita, pikiran kita, dan kita katakan, Tuhan, ini aku. Tolong aku Tuhan, karena aku tidak mampu. Jangan menganggap kita ini mampu. Karena setiap saat, kadang-kadang kita baru tersinggung sedikit sudah marah. Kita baru dikorek sedikit sudah bereaksi keras. Kalau kita belum sabar, mari kita minta Tuhan, berikan aku roh kesabaran itu. Karena itu adalah keinginan daging. Dan kalau kita kan dalam Galatia 5 kan, kalau keinginan daging itu kita tidak dapat tempat. Jadi jangan bicara tentang kedatangan Tuhan kalau kita belum mampu melaksanakan pengampunan, belum mampu melaksanakan kehendak Tuhan untuk dapat memberikan pengampunan bagi saudara-saudara kita. Bahkan pengampunan bagi diri kita sendiri, karena kita tidak terima diri kita, kenapa saya hanya begini, kenapa nasib saya begini, kenapa. Dan karena banyaknya kenapa yang kita sampaikan, akhirnya pada satu tuduhan bahwa Tuhan tidak lagi mendengarkan saya. Nah, Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kedua perempuan ini yang bekerja di ladang dan di kilang, dua pasang perempuan ini, mereka tetap bekerja. Karena mereka tetap menantikan kedatangan Tuhan. Dan mereka bekerja, tetap siap ketika Tuhan memanggil mereka. Saya yakin dan percaya bahwa pada pagi hari ini, dalam minggu Advent yang kedua ini, di dalam minggu pertama bulan Desember ini, kita akan bersama-sama mencoba untuk melihat diri kita, mengkoreksi diri kita. Dan kalau kita melihat ada hal-hal yang perlu kita rubah, mari kita rubah. Kalau ada hal-hal yang belum kita memberikan pengampunan, mari kita berikan pengampunan itu. Tidak susah kok. Ini masalah hati kita seringkali, karena hati kita sakit, seringkali kita tidak mampu untuk mengampuni. Baik anak mantu,
maupun kepada anak sendiri, bahkan tidak jarang kepada cucu. Tidak jarang saya menemukan ada seorang ibu dengan anaknya bisa 3 bulan tidak berbicara hanya karena marahan. Saya kira bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini membawa kita tidak hanya sekedar berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang tidak terduga itu, tetapi juga mengingatkan kita bahwa kita harus siap sedia, berarti siap sedia bukan nanti pada kedatangan Tuhan yang kedua kali secara global, tetapi kedatangan Tuhan secara pribadi untuk saya. Apa yang terjadi jika saya tidak siap ketika Tuhan memanggil, mengangkat jiwa saya belum siap. Tuhan, tolong saya supaya saya dimampukan untuk menjalani apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, karena hal-hal yang tidak terduga akan terjadi dalam kehidupan kita. Dalam masa kita menghadapi virus COVID-19 ini, marilah kita senantiasa tetap taat kepada protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Itu penting buat kita sekalian dalam berjaga-jaga mengatasi akan virus yang tidak terduga itu bisa mencapai siapa saja. Saya sudah merasakan hal itu, dan sebelum merasakan saya menganggap enteng, tetapi setelah merasakan baru saya menyadari bahwa ternyata jiwa saya sudah semakin dekat dengan Tuhan ketika peristiwa terjadi. Karena begitu banyak berita menakutkan yang mengatakan ada dokter saja bisa meninggal, yang sudah memakai APD segala bisa meninggal, apalagi saya. Teristimewa Ibu Bapak, karena umur saya sudah mau 70 tahun ini, sehingga boleh masuk dalam kelompok lansia yang sangat dikhawatirkan kalau kena virus ini. Tetapi puji Tuhan, ternyata saya boleh disembuhkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan untuk dapat lagi pagi hari ini menyampaikan firman bagi jemaat. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Amin. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita masuk di dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Kita akan mendoakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh jemaat kita secara khusus. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih bahwa kami boleh diberkati Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur karena firman-Mu dengan tema menantikan kedatangan Kristus yang tidak terduga-duga itu boleh membawa kami untuk menyadari bahwa kami sungguh membutuhkan Engkau. Kami sungguh memerlukan Engkau dalam kehidupan ini. Secara khusus kami berterima kasih karena ketika Engkau datang kami sudah siap, karena Engkau mengingatkan kami terus-menerus untuk siap sedia. Kami mau menanggalkan segala hal yang dapat menghambat kami untuk boleh dijemput oleh Engkau Tuhan. Kami menyadari bahwa dalam kehidupan kami dari hari ke hari, kami ada di dalam perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan karena itu Tuhan Yesus, tolong kami, dan biarlah Roh Kudus yang Kau berikan boleh menolong kami untuk dapat melihat kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, ketika kami ada di dalam kegundahan, kami ada di dalam kekacauan pikiran, biarlah damai sejahtera-Mu boleh menolong kami untuk ada dalam ketenangan, sehingga dapat kami boleh menjalani kehidupan ini dengan sungguh menyadari akan keberadaan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu berdoa untuk segala program yang sudah dicanangkan oleh Jemaat Pancaran Kasih Allah. Secara khusus kami rindu Tuhan memberkati rencana perayaan Natal yang akan datang. Engkau memberkati para pemusik, Engkau memberkati para penyanyi supaya mereka senantiasa diberkati Tuhan dalam persiapan mereka. Kami juga rindu berdoa untuk anak-anak kami yang mempersiapkan diri untuk acara nanti. Kami rindu juga berdoa untuk pemuda. Kami juga rindu berdoa untuk PKP Tuhan dalam setiap kegiatan mereka teristimewa dalam rangka peduli kasih. Mereka akan mencari dana untuk peduli kasih dalam hal memberikan santunan bagi
peserta diakonia, kami sungguh menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Dan kami menyerahkan kegiatan-kegiatan secara khusus, latihan-latihan yang dilakukan oleh kaum Bapak, PKP, semua anak-anak kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, kiranya Tuhan memberkati. Kami percayakan mereka Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan Bapa dalam surga, pagi hari ini kami menyerahkan setiap anggota jemaat yang ada yang ikut ibadah pada pagi hari ini, yang memiliki pergumulan-pergumulan secara khusus dalam mereka menjalani kehidupan selama 8 bulan lebih ini di bawah rongrongan daripada virus, sehingga mereka tidak dapat keluar rumah Tuhan. Kami percayakan mereka ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan, Engkau tidak memberikan mereka ketakutan, Engkau tidak memberikan mereka ada di dalam keraguan, tetapi biarlah mereka semakin percaya bahwa Tuhan menyertai mereka dan memberkati mereka, dengan mereka terus melakukan apa yang diajukan oleh pemerintah untuk senantiasa taat pada protokol kesehatan. Kami percayakan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan biarlah Engkau tidak melemahkan iman mereka Tuhan, tetapi Engkau menguatkan iman mereka untuk senantiasa menyadari bahwa di dalam Tuhan ada ketenangan. Sebab itu Tuhan, kami sungguh serahkan semua mereka yang ada di rumah, supaya mereka mempunyai keberanian percaya hanya kepada-Mu saja dan terus mencari Engkau di dalam kehidupan mereka. Bapa, pagi hari ini kami rindu berdoa secara khusus Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ada dalam sakit. Kami rindu berdoa untuk Pak Jamarun Sitinjak, Ibu Patricia Ladau, Bapak Leo Lopati, juga kami berdoa untuk Ibu Mimi Bagiarta, juga untuk Ibu Nina Nayoan, serta Ibu Yoke Raturandang, dan Bapak Arnold Kuhu. Kami sungguh serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pengharapan mereka agar Tuhan kiranya melawati mereka, memberikan penghiburan, bahkan Tuhan kiranya Engkau jamah mereka hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tabib yang heran itu, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percayakan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, sehingga mereka boleh mengalami akan seperti apa yang kami alami, bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran mereka, dan meyakini akan pertolongan daripada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini juga kami rindu berdoa bagi mereka yang merindukan pemulihan daripada Tuhan. Kami menyerahkan akan Bapak Stephen Wardoyo, kami menyerahkan Ibu Ani Sinaga, kami juga menyerahkan Bapak Pendeta Sitio, kami juga menyerahkan Bapak Rudolo Putagalung, juga kami menyerahkan Ibu Simanjuntak, kiranya Engkau memberkati dan menyertainya di dalam masa tuanya Tuhan. Dan tidak lupa kami juga berdoa untuk Ibu Rismaya Nebahu, serta Ibu Meti Menengkai Mumbunan, dan Bapak Paul Moleong, Ibu Yanti Sabar, Ibu Kori Rengkuan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, di dalam pengharapan mereka senantiasa naikkan doa hanya kepada-Mu saja. Sebab itu kiranya Engkau mau seringkan telinga-Mu, mendengarkan doa-doa mereka Tuhan. Kami memanjatkan doa ini hanya kepada-Mu saja, karena kami meyakini bahwa Tuhanlah sumber kesembuhan itu. Engkaulah tabib yang heran, yang telah melakukan kesembuhan pada 2000 tahun yang lalu, dan Engkau juga akan tetap melakukan karya-Mu melalui pekerjaan Roh Kudus. Sebab itu kami sungguh serahkan akan pemulihan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, sehingga mereka boleh berkegiatan lagi dan boleh senantiasa mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan segala kegiatan, secara khusus kami menyerahkan pengurus harian Majelis Jemaat Pancaran Kasih Allah dalam tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan bagi mereka, baik itu dalam pelayanan maupun dalam pekerjaan. Biarlah Tuhan senantiasa yang dimuliakan di dalamnya. Karena itu berkati Pak Ketua, Bapak David Ruhebura secara khusus, mampukan dia untuk senantiasa dapat mengarahkan dan membawa teman-teman sekerja boleh menjalani program sesuai dengan apa yang direncanakan. Kami sungguh serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau juga berkati para majelis Tuhan, berikan mereka semangat di dalam situasi seperti ini untuk tetap melayani Tuhan. Walaupun itu hanya di rumah, mereka bisa melakukan itu, baik melalui telepon maupun melalui Zoom. Kiranya Tuhan memberkati para majelis. Berikan mereka sukacita, kegembiraan yang daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan para lansia Tuhan secara khusus di dalam masa tua mereka. Biarlah mereka yang senantiasa bekerja di rumah, mereka senantiasa boleh menjadi juru syafaat
bagi anak-anak mantu cucu, dan juga bagi jemaat gereja kami. Sebab itu kami sungguh serahkan mereka hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka dimampukan pada kesempatan ini menjadikan kesempatan bagi mereka untuk mendoakan semua peristiwa yang terjadi ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, Engkau pelihara kesehatan mereka, Engkau sertai mereka senantiasa, berikan penghiburan yang daripada Tuhan ketika mereka merasa sendiri, dan Tuhan angkat hati mereka untuk senantiasa terarah hanya kepada Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami rindu berdoa secara khusus Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami di dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan mereka. Secara khusus kami mendoakan akan Bapak Presiden Jokowi. Engkau yang telah memilih dia, Engkau menetapkan dia, kiranya Tuhan mau menjagai dia, mengurapi dia, memakai dia sebagai alat-Mu untuk senantiasa menjadi berkat bagi rakyat bangsa kami. Sebab itu kami sungguh serahkan kesehatan Pak Jokowi ke dalam tangan Tuhan. Engkau juga memberkati apa yang akan dia lakukan, kiranya Tuhan arahkan dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam tugas dan tanggung jawabnya memimpin bangsa dan negara kami ini. Kami juga mengucap syukur, kami mendoakan akan Wakil Presiden supaya Tuhan kiranya memberkati, kami menyerahkan para menteri, dan kami mendoakan supaya mereka senantiasa dikuatkan oleh Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Terawan, supaya Engkau memberkati, mengurapi dia, memakai dia sebagai alat-Mu untuk menjadi berkat. Tidak lupa kami mendoakan akan para dokter, juru rawat, serta para sukarelawan yang melaksanakan tugas yang mulia ini, kiranya Tuhan memberkati, menjaga mereka, menjauhkan mereka dari virus COVID ini, dan biarlah mereka boleh melakukan seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami sungguh percayakan mereka ke dalam tangan pengasihan. Bapa dalam surga, tidak lupa kami berdoa untuk aparat TNI maupun Polri yang Tuhan percayakan untuk menjaga keamanan bangsa dan negara kami. Kami sungguh serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan, biarlah Engkau memberkati. Secara khusus bagi anak-anak Tuhan yang duduk di dalam TNI maupun Polri, Engkau kiranya pakai mereka, jadikan mereka sebagai alat-Mu untuk menjadi berkat, yang menjadi kesaksian, dan Tuhan Yesus dimuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapa dalam surga, karena Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat mendoakan pokok-pokok doa ini. Dan semuanya kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan yang sangat memberkati pada pagi hari ini. Juga sekaligus membawa doa syafaat untuk kita. Saya percaya jemaat Tuhan yang telah hadir pada pagi hari ini telah diberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Saya mau lihat dari sini seberapa banyak orang yang telah diberkati pada pagi hari ini. Tolong lambaikan tangannya. Haleluya, semua diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan oleh berkat-berkat yang telah kita rasakan dalam minggu-minggu ini, berkat kesembuhan, berkat keselamatan, bahkan baru kita menerima berkat dari firman Tuhan. Persembahan jemaat dapat dikirimkan melalui nomor rekening yang akan tertera di layar kita masing-masing yang akan ditampilkan. Bisa dikirim melalui nomor rekening BCA, juga bisa dikirim melalui GoPay, Dana, dan OVO. Juga dapat diserahkan secara langsung kepada Sekretariat Gereja GPSI PKA. Sambil kita memberikan persembahan kita pada pagi hari ini, kita angkat lagu pujian yang mengatakan betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur. Bertanah air, Bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua
berkat karunia Allah yang agung maha. Betapa kita tidak bersyukur, Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Kami telah menikmati kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dengan hari-hari yang kami lewati, berkat kesembuhan, berkat keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Sungguh sangat besar Tuhan. Dan kami tidak dapat membalaskan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah memberkati rumah tangga kami. Engkau telah memberkati pekerjaan kami. Engkau telah memberkati anak-anak kami. Engkau telah memberkati orang tua kami. Suami istri Engkau telah memberkati Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Inilah persembahan yang telah kami berikan kepadamu pada hari ini Tuhan. Biar persembahan ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang mengelolanya Tuhan. Supaya persembahan ini dapat dipergunakan untuk pelayanan di dunia ini. Dengan melalui anak-anak-Mu yang akan mengelolanya. Sehingga pelayanan di dunia ini semakin berkembang. Dan banyak jiwa diselamatkan. Banyak orang diberkati. Terima kasih Tuhan. Biarlah menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sampai kepada penghujung ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita menerima berkat yang akan disampaikan oleh hambanya, mari kita angkat lagu pujian untuk menutup ibadah kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, Ku menang Tuhan. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman. Ku aman saat Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Mu Tuhan. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Haleluya Tuhan. tak ada yang Bagimu tidak ada yang tak mungkin Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak Mujizat-Mu. mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya.
hambanya, saya persilakan untuk doa berkat. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Jemaat, berdasarkan firman Tuhan ini, pulanglah dengan penuh sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Ibadah kita hari ini telah selesai. Saya serahkan kembali kepada majelis yang bertugas untuk menyampaikan warta atau pengumuman. Shalom, saya akan membacakan warta jemaat untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, sesi pendalaman Alkitab BPK Pemuda diadakan setiap minggu pukul 16 sampai 17 via Zoom. Sesi pendalaman Alkitab BPK PKB diadakan setiap hari Sabtu pukul 9 via Zoom. Untuk itu, untuk link Zoom akan diinfokan masing-masing pengurus BPK melalui WhatsApp grup sebelum sesi dimulai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah BPK Persekutuan Teruna online diadakan setiap hari Sabtu pukul 17. Link Zoom akan diinfokan melalui grup WhatsApp Persekutuan Teruna. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah sekolah minggu online diadakan setiap hari Minggu pukul 10.30 sampai 12 WIB. Link Zoom akan diinfokan melalui grup WhatsApp sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sidang Majelis Jemaat 2 akan diadakan pada hari tanggal Sabtu 12 Desember 2020, waktu pukul 9 pagi, aplikasi Zoom. Mohon kehadiran seluruh majelis, pendeta, dan majelis. Link Zoom akan diinfokan melalui grup WhatsApp Majelis Jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Perayaan HUT ke-32 Natal akan diadakan pada hari tanggal Kamis 24 Desember 2020, waktu pukul 17 sampai selesai, aplikasi YouTube GPSI PKA, Peran Firman Pendeta J.A. Krompis STH. Link Zoom GPSI PKA akan diinfokan melalui grup WhatsApp seluruh jemaat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Natal akan diadakan pada hari tanggal Jumat 25 Desember, waktu pukul 9, Pelayanan Firman Pendeta Ferry Simanjuntak. Ibadah baptisan kudus akan diadakan pada hari tanggal 26 Sabtu 26 Desember 2020, waktu pukul 9, tempat GPSI PKA, Pelayanan Firman Pendeta J.A. Krompis STH. Bagi Bapak Ibu yang ingin membaptiskan anaknya, dapat menghubungi di sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah akhir tahun dan perjamuan kudus akan diadakan pada hari tanggal Kamis 31 Desember 2020, waktu pukul 18.
Mohon kehadiran jemaat Tuhan Yesus memberkati. Dalam rangka Natal dan Tahun Baru, kegiatan rumah tangga, BPK dan komisi ditiadakan mulai Minggu ketiga Desember 2020 dan akan dimulai kembali Minggu ketiga Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Diinfokan kepada GPSI PKA bahwa Pos PI Dagen Solo membutuhkan 1 buah keyboard untuk ibadah karena keyboard yang ada saat ini sudah rusak dan tidak bisa diservis lagi. Untuk itu, jika Bapak Ibu yang terbeban untuk membantu dapat memberikan bantuan dengan alternatif sebagai berikut. Mengirimkan keyboard layak pakai untuk Pos PI Dagen Solo berkoordinasi dengan Sekretariat GPSI PKA. Kedua, memberikan bantuan keuangan dapat dikirimkan melalui rekening gereja GPSI PKA. Demikian disampaikan atas perhatian seluruh jemaat, kami ucapkan terima kasih. Panitia Natal dalam rangka perayaan Natal GPSI PKA tanggal 24 Desember, kami panitia Natal mengajak jemaat berpartisipasi sukarela untuk turut kembali ambil bagian dalam kegiatan peduli kasih, membantu keluarga yang ada dalam jemaat kita yang berdampak COVID-19. Dengan kerendahan hati, kita akan memberikan tanda kasih. Akan diedarkan list sumbangan di grup WA jemaat. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Sehubungan dengan keputusan pemerintah DKI Jakarta dalam memperpanjang pembatasan sosial berskala besar, masa transisi, ibadah minggu masih diikuti melalui live streaming YouTube GPSI PKA di rumah masing-masing. Jemaat dan belum diadakan ibadah tatap muka di gereja sampai pada waktu yang belum ditentukan. Demikianlah informasi dari kami. Informasi ini kami sampaikan atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu untuk seluruh jemaat GPSI PKA. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.